jalan ke kampus veteran. Sampai di sana, ketemu mantan. Salam hormat kami hanturkan, izinkanlah kami untuk berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Kerajaan Ternate dengan saya sendiri Indah Lestari Ibrahim selaku pembicara pertama bersama dengan dua rekan saya Anggrenia Mamesa selaku pembicara kedua dan Ardila Mandak selaku pembicara ketiga. Baiklah, sebelum memulai perdebatan kita kali ini dengan mosi penggunaan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak, untuk pertama kalinya kami selaku tim kontra menegaskan bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan juri yang terhormat, sejatinya mosi ini lahir di latar belakangi daripada proses pemilihan yang kita miliki saat ini dinilai kurang efisien serta mengeluarkan biaya yang tidaklah sedikit. E-voting sendiri telah dibahas sejak jelang pilkada tahun 2015 yang kemudian diperluas kembali dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, yang kemudian dibahas kembali pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan pada tahun 2019 kembali dibahas usai pemilihan serentak pada waktu itu. Pun perlulah kita pahami bersama frasa dari mosi perdebatan kita kali ini, yakni suatu pemilihan yang dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas dengan menggunakan perangkat elektronik. Dewan juri yang terhormat, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Adapun mengapa kami menolak mosi perdebatan kali ini dilandasi oleh dua argumentasi utama. Yang pertama, penggunaan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak perlulah mempertimbangkan akan kondisi sosiologis empiris masyarakat, terutama dalam aspek infrastruktur dan kesiapan masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 147/PUU/Angka-7 tahun 2009 tentang penggunaan praktik e-voting dalam pilkada. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang demokratis yang terdiri dari 6 kepulauan besar dan pulau-pulau kecil lainnya. Maka daripada itu, penerapan e-voting perlulah mempertimbangkan karena hal ini merupakan suatu penerapan yang baru yang mengikat langsung daripada hak suara masyarakat itu sendiri. Karena hal terpenting bukan hanya dilihat dari kebutuhan, melainkan kesiapan negara Indonesia dalam menganut sistem e-voting. Dan yang kedua, terdapat beberapa problematika dalam penerapan e-voting oleh negara-negara lain. Jika kita lihat dari negara maju yang telah menerapkan e-voting, terlihat dengan jelas bahwa beberapa problematika diantaranya ialah berpotensi peretasan dan bertentangan dengan prinsip pemilu dan pilkada itu sendiri. Bahkan tidak sedikit dari negara maju yang meninggalkan e-voting itu sendiri. Adapun solusi dan rekomendasi, solusi kami yang pertama ialah dengan tetap menjalankan pemilihan secara manual sebagai bentuk cerminan demokrasi di Indonesia, dan yang kedua, menggunakan e-rekap di tempat-tempat tertentu guna menghadirkan efisiensi serta mempercepat proses rekapitulasi. Dan rekomendasi kami ialah dengan menyarankan kepada KPU untuk memperbaiki sistem dan mekanisme daripada rekapitulasi elektronik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara 2 dan 3 kami secara yuridis normatif dan sosiologis empiris. Terima kasih. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Terima kasih. Melanjutkan dan mempertegas argumentasi, Majelis Dewan Juri yang terhormat, pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah secara fundamental merujuk pada pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Elemen penting kedaulatan rakyat tersebutlah yang kemudian kembali diatur pada pasal 22E yang membahas terkait dengan pemilihan umum. Apabila kita merujuk pada peraturan pemilihan kepala daerah yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Yang pada pokoknya legalitas penggunaan e-voting dalam pilkada termaktub pada pasal 85 ayat 2A yang menyatakan bahwa e-voting dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat dan kesiapan pemerintah daerah.
Dewan Juri, perlu kami tegaskan kembali bahwa dengan menolak mosi perdebatan kita kali ini bukan berarti kami tidak menginginkan adanya kemajuan teknologi di negara Indonesia. Akan tetapi perlulah melihat dan mempertimbangkan terkait dengan kondisi sosiologis empiris masyarakat Indonesia untuk kemudian menerapkan sistem tersebut. Argumentasi kami berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 147 garing PU garis datar angka Romawi 7 garing 2009 terkait dengan praktik e-voting yang setidak-tidaknya harus mempertimbangkan dua syarat yang berlaku secara kumulatif. Syarat yang pertama, tidak melanggar asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, dan syarat yang kedua, daerah yang menerapkan sistem e-voting sudah siap dari segi teknologi, pembiayaan sumber daya manusia serta perangkat lunaknya dan kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi, maka e-voting dapat dilaksanakan dan sah secara hukum. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlulah kita pahami bersama, walaupun penggunaannya sudah sah secara hukum, bukan berarti pelaksanaannya nanti tidak akan menimbulkan masalah atau persoalan sama sekali. Maka daripada itu, penggunaan e-voting perlulah mempertimbangkan aspek infrastruktur teknologi dan kesiapan masyarakat. Majelis Dewan Juri yang terhormat, dalam sistem e-voting tentu membutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang mampu menunjang e-voting agar dapat dilaksanakan secara serentak dan lancar dalam pemilu maupun pilkada. Pertanyaannya adalah sederhana, apakah saat ini Indonesia sudah siap untuk menerapkan sistem e-voting apabila dilihat dari aspek infrastruktur teknologi dan kesiapan masyarakat? Mari kita telah bersama. Menurut data Badan Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2019, indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Indonesia berada di angka 5,32 dari skala 1 sampai 10, yang mana penghitungannya dilihat dari 3 subindikator utama, yaitu yang pertama, indikator akses dan infrastruktur yang dinilai belumlah merata di seluruh penjuru Indonesia. Yang kedua, indikator penggunaan alat teknologi yang dilihat belumlah sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, ialah indikator keahlian sumber daya manusia yang dinilai masih kurang untuk dapat mengoperasikan sistem yang berbasis elektronik. Yang mana pada faktanya masih terdapat beberapa daerah yang memiliki indeks pembangunan yang sangat rendah. Beberapa di antaranya ialah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Barat yang masih berada pada angka 2-4 dari skala 1-10. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat permasalahan disparitas dan kesenjangan sosial antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Lantas mengapa kemudian Indonesia memaksakan diri untuk menerapkan sistem e-voting, padahal nyatanya Indonesia belum siap untuk menerapkan sistem tersebut? Jangan sampai dengan penggunaan e-voting yang tidak mempertimbangkan infrastruktur teknologi dan kesiapan masyarakat hanya akan merusak kualitas demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Atas landasan itulah mengapa kami tetap menolak mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Fakta sunt potentiora verbis. Fakta lebih kuat daripada kata-kata. Terima kasih Dewan Juri. Melanjutkan bangunan argumentasi, apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua sejatinya telah merepresentasikan bahwa Indonesia belum siap untuk menerapkan sistem e-voting. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa alat e-voting membutuhkan dukungan infrastruktur mendasar seperti listrik dan jaringan internet. Pada fakta yang kami dapatkan, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa masih terdapat 433 desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Selain itu, menurut data Kominfo, masih terdapat 12.548 desa yang belum tersentuh jaringan internet. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 30% masyarakat pedalaman belum pernah merasakan canggihnya teknologi. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa Indonesia belum siap menerapkan sistem e-voting karena masyarakat, terutama masyarakat pelosok, belum siap mengoperasikan teknologi ini.
Sedangkan salah satu kunci kesuksesan dalam penerapan sistem e-voting adalah pemilih harus bisa mengoperasikan mesin e-voting untuk meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada. Dewan Juri yang terhormat, terdapat pula beberapa problematika dalam penerapan sistem e-voting oleh beberapa negara maju. Beberapa di antaranya ialah sistem e-voting yang telah diterapkan di Belanda mulai tahun 1990 sampai 2007. Yang mana pada tahun 2007 muncul sebuah aksi We Do Not Trust Voting Computers. Hal itu dikarenakan adanya penolakan mengenai sistem e-voting yang menurut mereka sangat berisiko serta memiliki potensi peretasan. Kelompok aksi tersebut kemudian membuktikan argumen mereka dengan berhasil meretas sistem e-voting Belanda. Pada akhirnya, negara Belanda meninggalkan sistem e-voting dan kembali kepada pemilihan secara manual dan tetap berlanjut hingga saat ini. Selain itu, menuju pemilu 2009, negara Irlandia telah membeli mesin e-voting tidak kurang dari 60 juta euro atau bila dikonversikan ke mata uang rupiah mencapai lebih dari 1 triliun. Namun, karena tidak munculnya kepercayaan publik terhadap teknologi yang akan digunakan, akhirnya negara Irlandia memutuskan untuk tidak menggunakan mesin tersebut dan kembali kepada pemilihan secara manual. Artinya, terdapat pembiayaan besar-besaran dalam penerapan sistem e-voting yang hanya terbuang sia-sia. Dewan Juri berkaca dari permasalahan dan pembiayaan e-voting oleh beberapa negara tersebut, maka yang menjadi pertanyaannya, apakah dengan menggunakan sistem e-voting dapat mengurangi atau dapat meminimalisir anggaran negara dibandingkan dengan pemilihan konvensional? Kita perlu kaji bersama bahwa berbicara mengenai pembiayaan sistem e-voting dihitung mulai dari biaya pengadaan atau pembelian, biaya perawatan, dan biaya penggantian alat apabila terjadi kerusakan. Artinya, anggaran yang diperlukan bukan hanya dilihat dari biaya pengadaan saja, namun perlu dilihat dari biaya perawatan dan biaya penggantian alat yang tentunya memerlukan anggaran yang sangat banyak. Apalagi, sistem ini akan digunakan pada pemilu dan pilkada yang tentunya akan melibatkan banyak orang. Yang pada intinya, pilihan terhadap teknologi haruslah berdasarkan pada kebutuhan serta problematika yang harus segera dituntaskan. KPU menyatakan bahwa yang menjadi problematika dalam pemilu di Indonesia adalah pengadministrasian hasil rekapitulasi suara yang dianggap sangat lambat sehingga menimbulkan celah untuk dilakukan manipulasi suara. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami memiliki solusi untuk menerapkan sistem e-rekap guna menghadirkan efisiensi dan mempercepat proses rekapitulasi di tempat-tempat tertentu. Dengan penggunaan e-rekaplah, masyarakat tidak perlu lagi khawatir mengenai manipulasi yang akan terjadi, karena hasil rekapitulasi tersebut akan langsung dikirimkan kepada KPU Republik Indonesia melalui sistem e-rekap. Sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk menentukan hasil yang tentunya aman dan terpercaya. Fakta yang kami dapatkan dari Perludem, sampai saat ini sudah terdapat 96 negara yang telah menerapkan e-rekap, sedangkan hanya 26 negara saja yang baru menerapkan sistem e-voting. 26 negara tersebut juga tidak lepas dari problematika, seperti hardware yang tidak bekerja, sistem yang tidak mendukung, dan hasil voting yang tidak sesuai. Dari fakta tersebutlah sudah sangat membuktikan bahwa betapa tidak amannya dan tidak efisiennya sistem e-voting ini. Oleh karena solusi kami pun menghadirkan rekomendasi agar KPU dapat memperbaiki sistem dan mekanisme e-rekap agar dapat diterapkan pada pemilihan secara menyeluruh pada pilkada dan pemilu 2024. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi. Majelis Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di penghujung perdebatan dan izinkanlah kami menjadi cahaya dari gelapnya perdebatan kali ini. Sekali lagi, kami menegaskan bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini, karena sejatinya sudah sangat jelas bahwa penggunaan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak perlulah mempertimbangkan akan kesiapan masyarakat dan studi komprehensi e-voting oleh negara-negara lain. Maka daripada itu, kami memiliki solusi dan rekomendasi. Solusi kami yang pertama ialah dengan tetap menggunakan sistem pemilihan secara manual sebagai bentuk cerminan demokrasi di Indonesia, dan yang kedua dengan menggunakan e-rekap di tempat-tempat tertentu guna menghadirkan efisiensi serta mempercepat proses rekapitulasi. Dan rekomendasi kami ialah dengan menyarankan kepada KPU untuk memperbaiki sistem dan mekanisme daripada rekapitulasi elektronik.
Sekian dan terima kasih.